英雄がいます。Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Sarada. Mungkin tertarik mempelajari masa lalu Obito dan Susanoo-nya di anime Boruto. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go. Selama cerita Naruto Gaiden di anime Boruto saat itu, Sarada terlihat mengikuti Naruto untuk bertemu dengan Sasuke. Sakura sebagai ibunya menyebutkan bahwa Sarada merupakan anak yang sangat baik dan selalu mengikuti aturan shinobi. Dia tidak pernah diberitahu tentang ayahnya yang merupakan mantan seorang penjahat kelas S di masa lalu pada generasi mereka. Sakura menyembunyikan hal itu karena dia tahu bahwa nantinya Sarada akan benci kepada ayahnya tersebut. Akan tetapi pada novel Boruto edisi keempat, penulis menunjukkan bahwa entah bagaimana Sarada berhasil menggali sedikit masa lalu klan Uchiha. Misalnya dia pada akhirnya tahu kalau ayahnya adalah seorang penjahat yang pernah menyerang 5 Kage. Dia juga tahu bahwa Madara mendirikan Akatsuki versi jahat dan memulai perang shinobi keempat dengan tujuan merebut semua biju. Namun sebenarnya Madara yang diketahui oleh Sarada ini adalah Obito yang menyamar. Plot twist ini seperti berlanjut di era Boruto, karena itulah Sarada sama sekali tidak tahu tentang pria bertopeng itu adalah Obito dan dia mengira kalau itu adalah Madara. Ini berarti di zaman Naruto menjabat sebagai Hokage sekarang, dia menyembunyikan informasi agar shinobi generasi baru seperti Sarada tidak mengetahui bahwa Obito menyamar sebagai Madara dan membawa kerusakan ke dalam dunia shinobi. Informasi ini diambil dari novel resmi Boruto edisi keempat. Novel-novel ini menceritakan tentang peristiwa anime tetapi dengan lebih secara rinci, seperti menambahkan adegan dan informasi yang tidak dapat mereka tampilkan dalam sebuah anime. Misalnya di novel edisi keempat di mana mereka berbicara tentang pertarungan antara Sarada melawan seorang Buntan. Ada adegan di mana Buntan mengutuk Sarada karena berasal dari klan Uchiha dan kemudian mencela dia karena leluhurnya seperti Obito telah membuat desa Kirigakure ke dalam era yang begitu kelam dan suram ketika dia mengendalikan Mizukage keempat. Sarada tersentak setelah mendengar informasi itu karena dirinya sebelumnya tidak pernah mendengar tentang seorang Obito. Informasi dalam novel ini tidak sepenuhnya ditampilkan dalam sebuah anime Boruto dan hanya separuh saja. Namun dalam novel tersebut telah dijelaskan secara rinci bahwa Sarada pada akhirnya penasaran dengan seorang Obito yang telah membawa banyak masalah ke dunia ninja. Naruto atau bahkan Sasuke sebagai ayahnya tidak pernah memberitahukannya tentang kisah dari Obito. Akan tetapi dalam novel tersebut, semua hal mengenai Obito telah dia ketahui, namun semuanya berupa masalah saja. Karena tentang kemampuan unik Obito ataupun sejarah sebelum dia meninggal, tidak pernah dijelaskan dalam novel Boruto itu. Kalau seandainya bisa diungkap dengan rinci oleh Masashi Kishimoto, maka Sarada akan tahu betapa hebatnya legenda dari klan mereka seperti Obito. Karena dalam seri Naruto saat itu, seharusnya kemampuan Kamui Obito memang cukup sulit untuk dikonter oleh lawan-lawannya. Bahkan seorang MC atau Naruto saja tidak mampu mengatasinya dan perlu bantuan Kakashi, Guru Gai, Killer Bee, Kyuubi maupun Hachibi. Satu kemampuan Mangekyo seperti itu sudah bisa membuat shinobi yang menjadi lawan Obito merasa kesulitan. Dan hanya Minato maupun Conan, ninja yang bisa tahu cara kerja kemampuan Obito. Perbedaan mereka berdua adalah Minato shinobi jenius yang hanya muncul 1000 tahun sekali sehingga dia bisa langsung membaca seperti apa kemampuan Obito dalam waktu beberapa menit saja. Sementara Conan, dia harus membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya agar bisa memutuskan cara seperti apa yang bisa membunuh Obito. Nah, jika Sarada tahu tentang Obito, mungkin dia akan sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Mangekyo Sharingan Obito. Walaupun hanya sedikit yang disampaikan tentang Obito pada novel tersebut, itu sudah menjadi penjelasan singkat tentang kehebatan salah satu legenda dari klan Uchiha. Kemudian kita akan membahas tentang masa lalu Obito yang membuat desa Kirigakure menjadi kelam dan suram. Seperti yang kalian ketahui bahwa pada saat Obito memiliki peran penting dalam mengatur Akatsuki versi jahat, dia pergi dan berlindung di desa Kirigakure. Dalam databook resmi Naruto, desa Kirigakure menjadi tujuan pertama Obito dalam membangun kekuatan Akatsuki versinya.
Obito sangat tidak main-main dalam rencananya untuk menciptakan dunia mimpi di mana sang Mizukage keempat lah orang pertama yang dia kendalikan pada saat itu. Nah, di sini admin sempat berpikir mengapa Obito bisa mengendalikan seorang Jinchuriki seperti Yagura. Padahal dalam databook resmi Naruto edisi keempat dijelaskan kalau seorang Jinchuriki yang sempurna seperti Bi dan Yagura tidak akan bisa terjebak dalam sebuah ilusi. Karena biju yang ada di dalam tubuh mereka akan membuat Jinchurikinya terlepas dalam pengaruh genjutsu tersebut. Hanya saja faktanya kalau Yagura berhasil dikendalikan oleh seorang Obito. Ada sebagian besar fans Naruto kemudian bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Atau bahkan mereka beranggapan jika mata Obito tersebut merupakan mata milik Shisui karena cara kerjanya ternyata sama. Yaitu bisa mengendalikan seorang manusia, bahkan apa yang Obito katakan juga diikuti oleh Yagura. Meskipun teori tersebut terkesan masih bisa diterima, namun belum ada bukti yang jelas apakah mata Obito saat itu merupakan Koto Amatsukami dari Shisui. Lalu akibat ulah dari Obito lah sehingga desa Kirigakure menjadi desa yang begitu mengerikan. Bahkan desa tersebut dijuluki sebagai desa kabut berdarah oleh sebagian besar ninja dari desa lainnya. Jangan heran mengapa banyak ninja kriminal berasal dari desa ini, karena mereka tidak setuju dengan kebijakan buruk dari Yagura Karatachi. Sebenarnya itu bukan ulah dari Yagura, melainkan Obito lah yang membuat kebijakan buruk tersebut demi tujuannya pada saat itu. Kemudian kita akan membahas pula apakah ada kesempatan dalam seri Boruto ke depannya tentang Sarada yang mungkin saja ingin memiliki kemampuan seperti Obito ataupun pamannya Itachi. Karena seperti yang kalian ketahui kalau Sarada saat ini belum memiliki Mangekyo Sharingan-nya sendiri. Bahkan Sharingan Tomoe ketiga pun belum juga dia miliki. Entah kejadian seperti apa yang akan menimpa Sarada sehingga nantinya Mangekyo Sharingan akan aktif pada saat itu. Sarada mungkin bisa merubah cara klan Uchiha memunculkan mata Mangekyo mereka. Kalau seandainya kedepannya dia ingin mengetahui lebih dalam tentang Obito ataupun Itachi, mungkin Sarada bisa menghindari kutukan kebencian tersebut pada dirinya sendiri. Dia bisa saja menjadikan mereka sebagai contoh bahwa dalam mendapatkan kekuatan Mangekyo, maka seorang Uchiha akan merasakan kesedihan terlebih dahulu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam seri Boruto ke depannya, dan dengan mengetahui segala hal mengenai klannya, saya merasa bahwa Sarada nantinya memiliki caranya sendiri untuk memiliki Mangekyo Sharingan. Sehingga tidak perlu lagi adanya korban atau kesedihan karena kehilangan seseorang yang akan memunculkan mata Mangekyo Sharingan itu. Menarik untuk ditunggu ke depannya tentang eksperimen apa lagi yang akan diperlakukan oleh Masashi Kishimoto kepada kita semua di seri Boruto saat ini. Semoga akan ada kejutan yang akan membuat kita semua sebagai fans Naruto maupun Boruto kemudian bersatu kembali dan puas dengan cerita yang dibuat oleh tim Masashi Kishimoto Sensei. Jadi itulah mungkin informasi tentang Sarada yang mengetahui masa lalu Obito dari Buntan dalam novel Boruto edisi keempat. Nah, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk berlangganan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.